Apa ini benar-benar sudah selesai? Tanya Elizabeth dengan tidak percaya. Klein tersenyum dan mengangguk santai. Tidak terlalu sulit. Bagian terakhir itu adalah kebohongan, tambahnya dalam hati. Mungkin karena Klein terlihat tenang dan terkendali selama ini, atau karena dia satu-satunya yang menjadi harapan bagi Elizabeth. Apapun alasannya, Elizabeth tidak meragukannya lagi. Ia menepuk dadanya dan menghela napas lega. Terima kasih. Anda benar-benar pria yang dapat dipercaya. Aku sangat ketakutan tadi. Bagaimana dengan Selena? Apakah dia sudah baik-baik saja sekarang? Dia mungkin akan tetap tidak sadarkan diri selama beberapa menit. Tapi sekarang dia sudah sepenuhnya baik-baik saja. Oh, dan kemungkinan dia akan merasa lemah selama 2 atau 3 hari ke depan. Wajah Klein tiba-tiba menjadi serius saat ia bertanya. Siapa yang mengajarinya mistisisme? Bukankah seharusnya dia diberitahu tentang larangan dasarnya? Elizabeth duduk lebih tegak, seperti murid yang baru saja dimarahi gurunya. Dia berpikir sejenak sebelum berkata. Selena pernah menyebut bahwa gurunya adalah Hannes Vincent. Dia bertemu dengannya setahun lalu di klub ramalan di Jalan House. Hannes Vincent. Di permukaan, dia tidak terlihat mengajarkan hal-hal mencurigakan soal ramalan cermin. Tapi ternyata dia diam-diam mengajarkan ramalan gelap. Kalau aku tahu ini lebih awal, pasti sudah kulaporkan ke kapten, dan kami sudah menggerebek tempatnya. Pikir Klein penuh penyesalan. Ia bertanya dengan suara dalam. Apakah dia juga yang mengajarkan ramalan cermin kepada Selena? Klein masih merasa takut karena masalah ini nyaris memengaruhi adiknya sendiri, Melissa. Elizabeth mengangguk hati-hati. Ya, tapi Selena sudah mencoba ramalan cermin beberapa kali dan tidak berhasil. Oh ya, hari ini dia bilang dia sempat mengintip mantra tersembunyi gurunya dan merasa itu tidak berbahaya. Dia benar-benar seperti ingin mencari mati. Klein memijat pelipisnya karena pusing. Apakah kamu masih ingat mantra yang dia ucapkan? Meskipun Hannes Vincent tidak secara sukarela memberikan pengetahuan berbahaya itu, jelas bahwa dia sedang bereksperimen untuk mengundang entitas misterius. Ini akan menjadi masalah cepat atau lambat. Harus ditangani sebelum membahayakan orang lain. Aku ingat sebagian, jawab Elizabeth. Dia mengucapkannya dalam bahasa Hermes. Seperti yang kau tahu, aku baru belajar Hermes. Yang aku ingat hanyalah dia mengucapkan kata-kata berputar, roh, pencipta, dan anugerah. Pencipta? True Creator? Banyak penggemar mistisisme bawah tanah percaya pada entitas kuno ini yang disembah banyak organisasi rahasia. Ya, entitas yang muncul 1000 tahun lalu pada awal zaman kelima. Klein mengangguk dalam pikirannya dan berkata, ingat untuk menanyakan seluruh mantra itu kepada Selena setelah dia sadar, lalu cari kesempatan untuk memberitahuku. Baik, jawab Elizabeth tanpa ragu. Tapi dia segera bertanya dengan agak bingung. Tuan Moretti, kenapa tidak bertanya langsung kepadanya saja? Aku tidak ingin Melissa tahu kalau aku menyukai mistisisme. Bisakah kamu merahasiakannya? Tanya Klein. Elizabeth menggigit bibirnya, matanya berbinar. Tidak masalah. Melissa lebih suka mesin daripada misteri. Dia lebih suka logika daripada naluri. Klein meletakkan topinya di depan dada dan membungkuk dengan sopan. Terima kasih atas pengertiannya. Soal Selena, kau tahu dia bukan tipe orang yang bisa menyimpan rahasia. Deskripsi yang lebih tepat adalah dia suka membagikan rahasia kepada orang lain, sahut Elizabeth setuju. Klein mengenakan topinya dan berpikir sejenak sebelum berkata. Ingat untuk bilang pada Selena setelah dia sadar bahwa dia tiba-tiba pingsan dan cerminnya pecah. Aku pikir ingatannya mungkin berhenti saat dia mulai melakukan ramalan cermin. Melihat Elizabeth mengangguk, Klein kembali memasang ekspresi serius dan berkata. Ingat, baik saat meramal atau melakukan ritual mistisisme lain, jangan pernah berdoa kepada entitas selain 7 dewa ortodoks. Segera bakar mantra seperti itu, dan jauhi siapapun yang menyebarkannya. Kalau aku tidak menyadari ini tepat waktu, Selena sudah jadi monster atau roh jahat dalam 10 menit. Dan semua orang di sini akan mati, termasuk aku sendiri. Mengingat sosok Selena yang dingin dalam cermin, Elizabeth tak meragukan perkataan Klein. Ia menghela napas dengan rasa takut yang masih tertinggal. Aku mengerti dan akan mengingatnya. Aku juga akan memperhatikan Selena. Baiklah, pergilah jaga Selena, ucap Klein sambil mengangkat tongkat hitamnya dan berjalan menuju tangga. Saat berjalan, sorot matanya menjadi lebih gelap. Ia mengeluarkan sekeping uang logam dan melemparkannya ke udara. Selena sudah baik-baik saja sekarang. Selena sudah baik-baik saja sekarang. Klein mengulang kalimat itu, lalu menangkap koin yang jatuh. Wajah George III muncul menghadap atas. Ini bukan ramalan ruh biasa.
Ini adalah versi sederhana dari ramalan mimpi. Saat itu, Klein memaksa dirinya untuk masuk ke keadaan seperti tidur menggunakan meditasi kogitasi untuk menjelajahi dunia roh. Sisi atas dan bawah koin menjadi simbol. Kepala berarti ya, ekor berarti tidak. Bagus, semuanya sudah beres, pikir Klein sambil memutar koin di jarinya dengan gembira. Itu adalah penyederhanaan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang sier. Elizabeth memandangi punggung Klein dan melihat koin yang terbang sebelum ditangkap. Setelah Klein menghilang menuruni tangga, dia masuk ke kamar. Dia melihat Selena tertidur di lantai dengan pecahan cermin di sekitarnya. Dengan menahan napas, Elizabeth berjalan pelan ke dalam ruangan dan memeriksa pecahan cermin. Tak ada lagi Selena yang dingin di dalam cermin. Hanya pantulan langit-langit. Merasa lega sepenuhnya, Elizabeth menghela napas panjang. Namun, meski berusaha, dia tidak bisa memindahkan Selena ke tempat tidur. Akhirnya dia hanya membangunkannya. Elizabeth, apa yang terjadi padaku? Aku mabuk ya? Tanya Selena lemah. Sorot matanya redup dan penuh kebingungan. Elizabeth berpikir sejenak dan menjawab serius. Bukan Selena, sesuatu terjadi padamu. Ramalan cerminmu memanggil entitas jahat. Benarkah? Selena berjalan lemah menuju tempat tidur dengan bantuan Elizabeth. Ia memijat pelipisnya dan berkata, yang kuingat hanya saat aku mulai melakukan ramalan cermin. Elizabeth berkata setengah jujur, kamu jadi orang yang sangat berbeda selama ritual. Sosokmu dalam cermin sangat berbeda dari kamu yang sebenarnya. Aku sangat takut. Dengan alasan ingin memberimu kejutan, aku membawamu ke kamar lalu merebut cerminmu dan membantingnya ke karpet. Setelah itu, kamu pingsan. Berkat Dewi, kamu sekarang selamat. Aku tidak ingat apa-apa, gumam Selena, wajahnya pucat. Semakin dia mencoba mengingat, pikirannya justru semakin kosong, dan ia makin takut. Secara tidak sadar, dia melirik meja belajarnya dan menyadari bahwa susunan barangnya berubah. Sebenarnya apa yang terjadi? Pikir Selena sambil mengingat-ingat. Ia hanya bisa samar-samar mengingat seorang pria berbaju dan bertopi hitam. Dia tidak besar atau kuat, tapi memiliki postur yang tegap. Selena, kata Elizabeth serius. Aku bertemu pakar mistisisme di pasar bawah tanah saat membeli jimat. Dia bilang jangan pernah berdoa pada entitas selain 7 dewa ortodoks. Kalau tidak, pasti mendatangkan bencana. Janjilah padaku jangan lakukan ini lagi. Aku bahkan tidak yakin apa yang kulakukan tadi benar-benar bisa menyelamatkanmu. Selena sangat ketakutan. Ia mengangguk bingung. Tidak lagi, aku tidak akan melakukannya lagi. Dan, apa sebenarnya arti mantra mistisisme itu? Kalau aku bertemu lagi dengan pakar itu, aku akan menanyakannya untukmu, tanya Elizabeth pura-pura santai. Selena memijat pelipisnya dan berkata, roh yang memutar dunia ini, anugerah dari pencipta sejati, mata yang menatap takdir. Klein merapikan pakaiannya dan menepuk debu saat turun tangga. Kemudian dia melepas topinya dan kembali perlahan ke meja makan panjang. Kemana saja kau? Sudah hampir 10 menit, tanya Chris, kakak Selena, sambil menyilangkan tangan. Klein tersenyum dan menjawab, ke kamar mandi, lalu ke atas untuk mengenal para wanita. Aku menghargai kejujuranmu, puji Chris sambil tertawa. Dia berambut merah dan bertubuh pendek seperti ciri keluarga mereka. Dia memakai kacamata berbingkai emas dan punya kepribadian menonjol. Dia pengacara yang hebat. Kau tidak akan bilang begitu kalau tahu aku tadi membuat adikmu pingsan di atas, pikir Klein. Tapi ia berkata rendah hati, kami hanya berdiskusi soal akademik. Dalam hal mistisisme. Dia meletakkan topi dan kembali ke tempat duduknya. Saat ronde baru dimulai, dia menerima 2 kartu. Saat mengintipnya, dia melihat Raja Sekop dan As Berlian. Sepertinya aku sedang beruntung. Mungkin ini balasan karena sudah berbuat baik. Klein mengeluarkan koin untuk bersiap bertaruh. Karena Hanas tidak dengan sengaja memberitahu mantranya ke Selena, tidak perlu buru-buru melaporkannya ke kapten. Dia tetap bermain hati-hati di ronde-ronde berikutnya, hanya bertaruh jika kartunya bagus. Dia tidak mencoba menggertak dan tidak menang banyak. Saat permainan selesai pukul 10.30 malam, dia menang 6 penny. Aku menang 2 soli dan 8 penny, kata Benson sambil memainkan uangnya. Aku tidak menyangka kau jago poker, puji Klein sambil tertawa. Tidak, aku tidak sering main, tapi ini sama seperti negosiasi. Kau harus menyembunyikan kartu dan menebak kartu orang lain, sebelum menggunakan berbagai cara, untuk menakut-nakuti atau menarik mereka. Benson belum selesai bicara, saat melihat Melissa, dan yang lainnya turun dari lantai 2. Waktunya pulang,
kata Klein sambil menatap adiknya dan teman-temannya. Setelah itu, Klein pergi ke kamar mandi sekali lagi, dan menyempatkan diri melewati Elizabeth untuk mendapatkan mantra lengkapnya. Kembali ke saudara-saudaranya, dia tersenyum dan berkata, "Oh iya, aku baru ingat sesuatu. Aku harus kembali ke kantor sebentar. Kita mampir ke Jalan Zutlan dulu ya." "Sebentar saja." "Ada apa?" tanya Benson dengan santai. Melissa memandangi kakaknya dengan ekspresi serius, karena ia pun merasa bahwa perilaku Klein malam ini agak aneh. Bahkan, hanya sedikit lebih wajar dibandingkan perilaku Elizabeth dan kemudian Selena. Klein terkekeh karena ia telah lama memikirkan alasan yang tepat, lalu berkata, "Ada kesalahan dalam salah satu deskripsi dokumen, dan aku sudah memberitahu rekan-rekanku bahwa aku akan menyerahkannya kepada mereka saat aku tiba lebih pagi di kantor besok. Jadi, aku bisa memperbaikinya sekarang karena searah, atau bangun setidaknya setengah jam lebih awal besok pagi. Tentu saja, aku memilih yang pertama." "Ah, pantas saja. Tadi aku merasa kau tidak sepenuhnya fokus dalam permainan. Ternyata pikiranmu sedang memikirkan pekerjaan," kata Benson sambil tersenyum, "kini mengerti." "Tidak, seharusnya aku katakan bahwa permainan kartu ini membantumu menjernihkan pikiran." "Baiklah, kami akan menunggumu," ucap Melissa sambil mengalihkan pandangan dan merapikan rendah pada lengan bajunya. Karena saat itu sudah melewati jam operasional kereta umum maupun kereta tanpa rel, ketiga bersaudara itu berpamitan kepada tuan rumah mereka sebelum menyewa kereta kuda di dekat sana. Biayanya 2 soli untuk 45 menit. "Aku dengar setiap kusir kereta yang menyewakan keretanya sendiri selalu menambahkan biaya yang tidak masuk akal," keluh Benson pelan. Ia telah menggunakan sebagian besar uang hasil kemenangannya dalam permainan tadi untuk membayar sang kusir. Klein tersenyum dan menjawab, "Menurutku masih wajar. Bagaimanapun, sekarang hampir pukul 11 malam. Aku hanya bercanda. Kupikir kita bisa berbagi kereta dengan tamu lain." 45 menit cukup untuk pergi ke banyak tempat, ujar Benson sambil melihat keluar jendela ke arah para tamu lain yang juga sedang menyewa kereta. "Aku tahu, berbagi tumpangan," pikir Klein sambil mengusap bagian atas tongkat peraknya. Ia berkata, "Kita tidak keberatan, tapi mungkin penumpang lain yang akan keberatan." "Benson, kau perhatikan tidak, kalau mereka sangat peduli dengan penampilan mereka, ingin selalu terlihat terhormat? Kupikir itu hal yang umum di kalangan kelas menengah." Benson mengangguk serius. "Keluarga Wood jauh lebih mewah dari yang kubayangkan. Tapi, gaji mingguan Tuan Wood hanya 4 pound. Hehe, terlihat terhormat mungkin adalah perbedaan paling besar antara orang kelas menengah dan babon berambut keriting. Apa kau punya masalah pribadi dengan babon berambut keriting?" Klein hampir saja tertawa. Melissa tidak ikut dalam percakapan mereka. Ia hanya duduk diam dan sesekali menatap Klein, tatapannya membuat Klein merasa tidak nyaman. Kereta kuda beroda 2 itu melaju cepat di jalan yang gelap dan sepi. Mereka tiba di Jalan Zutlan hanya dalam 12 menit. "Tunggu aku di sini, 5 menit saja. Tidak akan lebih dari 5 menit, kata Klein menegaskan. Ia mengenakan topi tingginya, mengambil tongkatnya, lalu turun dari kereta. Karena bayaran ditentukan berdasarkan waktu, bukan jarak, kusir kereta tidak mempermasalahkan untuk menunggu. Naik ke lantai atas, Klein tiba di kantor keamanan Blackthorn dan mengetuk pintu. 10 detik kemudian, pintu terbuka lebar. Leonard Michel muncul dengan rompi dan kemeja, tampak terkejut melihatnya. "Kau seharusnya tidak bertugas malam ini," katanya. Klein memang hanya bertugas menjaga gerbang Canis seminggu sekali. Di luar itu, mereka bekerja sesuai jadwal normal. Kasus darurat malam hari biasanya ditangani oleh para sleepless, yang memang terbiasa berjaga malam. Namun, hanya tidur 2 hingga 3 jam sehari bisa menyebabkan kebotakan dan penurunan daya ingat. Tiap kali memikirkannya, Klein tak bisa menahan diri untuk tidak menyindir Kapten Dan Smith dalam hati. "Ada sesuatu yang perlu kulaporkan," jawab Klein singkat. "Ada misi?" tanya Leonard dengan santai sambil menyingkir memberi jalan. Saat Klein masuk ke ruang penerima tamu, ia melihat dan keluar dengan mengenakan mantel hitam panjang. Mata abu-abunya tampak suram seperti biasa. "Kapten, aku mengalami kejadian yang melibatkan hal-hal goib." "Ceritakan secara rinci," kata Dan langsung. Klein pun menjelaskan seluruh kejadian sebelumnya dan langkah-langkah yang telah ia ambil. "Jadi, aku pikir Hannes Vincent perlu diselidiki lebih lanjut. Sebelumnya, ia merasa bahwa entitas jahat yang dipanggil melalui ramalan cermin belum menyebabkan bencana, dan tak ada tanda-tanda bahwa Selena dalam bahaya besar.
Artinya, kemungkinan besar entitas itu masih membutuhkan waktu, belum ingin bangkit atau merasuki Selena terlalu dini. Maka selama tujuannya belum terbongkar, ia memilih untuk mengamati. Dalam situasi seperti itu, Elizabeth bisa dengan mudah menipu Selena agar mendekati pintu kamar. Kerja yang bagus, kau mengambil tindakan sebelum roh jahat itu benar-benar berhasil merasuki tubuhnya. Dan Smith mengangguk pelan. Biarkan kami yang menangani penyelidikan selanjutnya. Kau bisa pulang dan beristirahat. Klein menghela napas lega dan tertawa kecil. Kupikir kau akan menjadikan ini sebagai misi inisiasi dan memintaku menyelesaikannya sendiri. Dari mantra yang diberikan Elizabeth, Hannes Vincent memang sangat berbahaya. Itu karena kami sudah menyiapkan misi inisiasi untukmu, ujar Leonard dengan nada santai sambil tersenyum di sampingnya. Apa? Klein terkejut dan tersenyum tipis, dan menjelaskan dengan suara tenang. Sekitar pukul 7 malam tadi, kantor polisi menyerahkan satu kasus kepada kami. Dari penilaian awal kami, kasus itu tidak tampak berbahaya atau mendesak, jadi diputuskan bahwa kau yang akan menanganinya sendiri besok. Baiklah, jangan tanya detailnya dulu. Istirahatlah malam ini, dan pindahkan hari liburmu ke Selasa atau Rabu. Kapten, itu hanya akan mengurangi jam tidurku. Lagi pula, Senin sore adalah saat berlangsungnya klub tarot. Apa aku perlu mengirim pemberitahuan penundaan kepada Justice dan The Hanged Man? Klein menggeleng dan tersenyum pahit, lalu berpamitan dan pergi. Ketika ia menuruni tangga, tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Ia menoleh ke arah kereta yang mereka sewa, dan melihat Melissa sedang menatapnya diam-diam dari balik jendela. Begitu pandangan mereka bertemu, Melissa segera mengalihkan pandangannya dan duduk tegak. Sudut bibir Klein berkedut, lalu ia naik ke dalam kereta seolah-olah tak terjadi apapun. Di bawah cahaya bulan merah dan langit malam yang tenang, kereta bergerak cepat melintasi jalan demi jalan. Sesampainya di rumah, Klein membiarkan Benson mandi lebih dulu, sementara ia menuju kamar Melissa, dan mengetuk pintu 2 kali. Melissa, yang sedang bersiap menggunakan kamar mandi lain, membuka pintu dan memandang kakaknya dengan curiga. Melissa, apakah ada sesuatu yang ingin kau tanyakan? Aku tahu kau menyimpannya, tanya Klein secara langsung. Jangan hanya mengamati dalam diam. Bibir Melissa bergetar, lalu ia mengerutkan alis. Klein, apa yang kau lakukan terhadap Elizabeth? Dia terlihat sangat aneh setelahnya. Dan, setelah itu, Selena juga mulai bertingkah aneh. Klein sudah menyiapkan jawabannya. Apakah kau tahu bahwa Elizabeth dan Selena adalah penggemar mistisisme? Ya, tapi aku tidak menyukainya. Menurutku, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan, jawab Melissa serius setelah sempat terdiam. Segala hal yang tampaknya tak dapat dijelaskan, hanyalah karena pengetahuan kita yang masih terbatas. Ya, aku juga berpikir demikian, jawab Klein, sedikit merasa bersalah. Dulu aku juga berpikir begitu, sampai aku benar-benar mencoba menantang kematian. Ia berdeham ringan lalu melanjutkan, mistisisme melibatkan bahasa Hermes, yang digunakan dalam upacara dan doa kuno. Elizabeth tahu aku ahli dalam hal itu. Ia itu masih masuk dalam ranah seorang sejarawan. Jadi, dia bertanya padaku soal pengucapan dan makna sebenarnya dari beberapa kata itu. Melissa mengangguk ringan, tampaknya menerima penjelasan itu sesuai dengan pemahamannya terhadap kedua temannya. Adapun alasan mengapa Elizabeth dan Selena bertingkah aneh, aku tidak tahu yang sebenarnya. Klein menjauhkan diri dari inti masalah, lalu berkata, tapi aku bisa menebaknya. Kau bisa menebaknya? Melissa terkejut. Klein mengangkat tangan dan menempelkan ke bibirnya. Dari kata-kata Hermes yang ditanyakan Elizabeth, aku tahu itu berkaitan dengan ramalan dan pemujaan terhadap entitas jahat. Ya, saat Selena melakukan ramalan cermin, apakah dia mengucapkan mantra dalam bahasa Hermes? Ia sengaja menyebutkannya agar Melissa waspada, dan kalau bisa, memutus hubungan dengan Selena dan Elizabeth. Ya, jawab Melissa setelah ragu sejenak. Kurasa aku mengerti mengapa Elizabeth dan Selena bertingkah aneh. Kemudian Klein dengan sengaja berkata, karena ramalan cermin Selena melibatkan kepercayaan yang salah dan terlarang, mungkin Elizabeth memanfaatkan kesempatan itu untuk mengkritik dan mengoreksi kesalahan Selena setelah menanyakan makna aslinya padaku. Aku juga berpikir begitu, jawab Melissa, karena kesimpulan itu sejalan dengan penalarannya sendiri. Klein menghela napas lega setelah berhasil mengarahkan percakapan sesuai rencana. Di masa mendatang, sebaiknya kau nasihati Selena agar menganut kepercayaan yang benar. Ia lalu menepuk dadanya 4 kali seperti seorang imam. Ya, aku akan melakukannya, jawab Melissa dengan sungguh-sungguh. Dan, jangan beritahu Elizabeth atau Selena soal dugaan kita, ataupun tentang apa yang kukatakan.
Sebenarnya aku sudah berjanji kepada Elizabeth untuk tidak menceritakan ini padamu, tekan Klein. Baik, Melissa mengangguk pelan. Senin pagi pukul 8, di kantor keamanan Blackthorn. Klein melepas topi dan menyapa Rosanny serta Brad. Setelah berbincang sebentar, ia masuk ke kantor Kapten Dan Smith. Begitu membuka pintu dan melihat ke dalam, Klein terkejut. Wajah Dan tampak sangat pucat, dan mata abu-abunya kehilangan kegelapan khasnya. Kapten, ada apa? Apa tentang Hannes Vincent? Tanya Klein, khawatir dan terkejut. Dan mengusap dahinya, menyesap kopi, lalu tersenyum pahit. Hannes Vincent telah mati. Siapa yang membunuhnya lebih dulu? Klein duduk di depan, dan sambil memegang tongkat. Dan tidak langsung menjawab. Ia menghela napas dan berkata, "Tadi malam, aku dan Leonard mendatangi Hannes Vincent. Tak ada perilaku aneh, ataupun hal mencurigakan di rumahnya, jadi aku memutuskan untuk memasuki mimpinya demi mencari petunjuk." Dalam mimpinya, matanya menunjukkan ketakutan saat mengulang 2 kali, lalu berkata, "Dalam mimpinya, aku melihat sebuah salib raksasa. Salib yang menutupi langit. Di salib itu, tergantung seorang pria telanjang yang dipaku dengan paku hitam. Tangan dan kakinya dipaku, tangannya terentang, dan tubuhnya tergantung terbalik. Kepalanya menunduk seperti lampu gantung. Ada bekas darah di sekujur tubuhnya. Saat melihat pemandangan itu, aku langsung kehilangan kesadaran. Aku terlempar keluar dari mimpinya, dan saat sadar kembali, Leonard mengatakan bahwa Hannes telah meninggal dalam tidurnya. Salib raksasa. Tubuh tergantung terbalik, pria berlumuran darah. Ini mirip dengan beberapa gambaran tentang True Creator dalam keyakinan Secret Order. Meskipun ada perbedaan yang cukup besar juga. Klein mencoba menganalisis. Beberapa organisasi rahasia yang percaya pada True Creator baru muncul dalam 2 atau 3 abad terakhir, seperti Aurora Order dan Iron and Blood Cross Order. Namun gambaran serupa sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Dan kembali mengusap dahinya, kami akan menindaklanjuti ini. Sementara itu, selesaikan dulu misi inisiasimu.